Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Tentunya bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Oke, di sore hari ini cuaca sedikit hujan ya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk menuju ke salah satu dealer mobil di Yogyakarta yang waktu itu pernah kita bahas, saya bahas juga pernah, yaitu mobil listrik ya, mobil masa depan yang sekarang sudah tidak masa depan lagi ya. Dulu kita menganggap bahwa mobil listrik itu mobil masa depan, beyond. Ternyata saat ini sudah mulai dijual ya, beberapa pabrikan, beberapa merek sudah mulai menjualnya. Dan yang sementara ini menurut saya yang paling masuk akal adalah mobil yang kemarin sempat saya bahas, yaitu Hyundai Kona. Kenapa masuk akal? Karena harganya kompetitif ya, masih terjangkau di kalangan ekonomi menengah ke atas tentunya ya. Oke, saya penasaran karena barusan saya di WhatsApp ya, di chat oleh kepala cabangnya Hyundai di Yogyakarta, namanya Pak Wahyu, untuk mencoba unit test drive-nya ya. Kita terus jalan. Kalau waktu yang video waktu itu kan belum jalan nih, kita masih di tempat kita first review ya, first impression mau ngomong sama first impression ya waktu itu. Nah, kali ini kita bener-bener mencoba jalan, kebetulan pas cuacanya juga hujan. Kita bisa coba mobil ini secara maksimal, bagaimana pengendaliannya ketika cuaca hujan. Oke, ikuti terus sampai video ini selesai. Oke teman-teman, kita coba Hyundai Kona. Kebetulan ini ada unit test drive-nya, dipinjamkan dari Pak Wahyu. Oke, Hyundai Jogja ya. Nanti deskripsinya ada di bawah. Teman-teman yang mau test drive langsung aja ke Hyundai Jogja yang ada di Jogja dan sekitarnya. Oke, yuk kita coba. Seatbeltnya pasang dulu. Ini senyap banget ya. Nah, ini saya butuh tahu nih, ini untuk connect HP. Iya, Pak. Terus ini AC, remote control. Ini AC auto, AC off. Oh, ini injekan gasnya juga mirip-mirip mobil ini ya, mobil biasa ya. Sama Pak. Sama persis. Berarti ini nggak ada giginya ya Mas ya? Enggak Pak. Dia langsung Motor. Kayak apa? Kayak mobil, kayak sepeda motor matic gitu ya? Iya Pak. Ini berarti kalau misalkan apa namanya? Untuk turunan bisa pakai engine brake nggak ya? Ini engine brake bisa Pak. Bisa juga ya? Bisa. Caranya gimana? Dilepas aja ininya, gasnya. Dilepas dia otomatis engine brake. Mas siapa? Saya Fitri Pak. Oh Mas Fitri ya, kita sama Mas Fitri. Wah, enak bener teman-teman. Dan ini persis kayak, ya bener engine brake ya. Ini ya, ketika saya lepas gasnya dia langsung rem. Tuh, langsung rem. Asik ya. Asik ini. Dan bener-bener senyap. Berarti nggak ada RPM ya. Nggak pakai RPM. Dia displaynya cuman kecepatan. Terus ini indikator baterai ya. Iya. Yang merah ini berarti full ya? Full Pak itu Pak. Full kurang satu strip ya? Oke. Tarikannya jos nih. Kita belok kemana Mas? Tadi yang jalan rusak? Start balik. Seturan ya Pak. Seturan ya. Jadi teman-teman, ini reaksinya sangat spontan. Ketika saya injak pedal gas itu juga langsung jalan ya, tapi ketika kita lepas gasnya dia langsung rem. Jadi
sedikit berbeda dengan mesin-mesin bensin ya, atau mesin diesel. Di gas yang transmisi matic terutama ya, di gas itu masih nerunyur. Kalau ini di gas bener-bener ngerem. Jadi ya yang belum terbiasa, jadi kayak baru belajar mobil mas ya. Ini indikator apa mas? Charge, power, charge-nya biru, Iya. power. Ini indikator apa ya? Itu kelihatannya cuma di baterai juga sih Pak. Untuk baterai ya. Terus yang ini ada gambar mobil. Itu posisi mobilnya sudah standby buat jalan. Oh, sudah on untuk jalan ya. Ya teman-teman, di sini juga ada tire pressure monitor ya. Jadi depan 37, belakang 36. Ini kayaknya harus diatur lagi kayak mas ya. Iya Pak. Ini depannya terlalu keras kayaknya. Minimal 36 kelihatannya kalau tekanan anginnya Pak. Tekanan anginnya harusnya 36 ya. Iya. Minimal 36. Kalau di bawah 36 nyala. Benar-benar nyala. Belok seturan tuh berarti mana mas? Belok sini bisa Pak. Oh yang lewat itu Iya. ya. Ini bisa putar balik ya sini ya. Bisa. Nah kita coba radius putarnya. Kebanyakan kalau mobil penggerak depan radius putarnya panjang ya, nggak pendek ya. Ini coba kita coba radius putarnya apakah ini termasuk bagus loh mas radius putarnya. Jadi ini untuk perkotaan oke banget ini. Mantap. Terus untuk safety-nya ini ada airbag-nya berapa buah nih mas? Airbag-nya Satu. di sampingnya juga ada. Samping ada 2, sebelah sana 3, Iya. samping Samping situ sini ada Pak. 4 ya, 4 airbag ya. Dan kursinya ada nggak? Kelihatannya 4 ya, 4 airbag ya. Ini bener-bener yang kedengeran hanya suara ban ya. Suara ban yang napak di aspal ini kedengeran banget. Jadi kalau nyoba mobil itu tidak hanya di jalan halus, kita di jalan agak kasar, rasanya gimana kan gitu. Gimana yang di belakang kameramen? Enak. Nyaman duduknya? Nyaman ya, kita coba ada jendulan dikit nih. Gimana? Lumayan. Ya, kebanyakan mobil hatchback seperti ini, apalagi ini mengarah ke SUV ya. Mengarah ke SUV agak sedikit keras. Kita tidak bisa mengharapkan kenyamanan yang sempurna di mobil SUV ya. Karena ini platformnya mungkin lebih ke cross kali ya, bukan ke SUV ya. Oh iya, karena nggak ada suaranya itu mungkin mas. Iya. Jadi dia nggak tahu kalau ada mobil lewat. Ya cukup kalau pakai mobil listrik kita harus agak sedikit cerewet dengan klakson. Ini agak sedikit bergelombang ya. Ini untuk kelas mobil cross atau SUV ini udah cukup bagus ini mas. Enak ini suspensinya. Ini ada polisi tidur, nggak begitu tinggi sih. Coba kita libas aja. Empuk ya. Ini ada polisi tidur lagi, kita libas aja ya. Wah, sip. Nah ini agak gede ini polisi tidurnya kalau di sini. Pelan dikit. Masih oke, masih oke. Ini katanya ada suara artifisial, suara apa buatan itu ya? Iya.
Itu sudah on belum? Kalau Di sini ya? Iya. Yang mana? Oh ini apa namanya, stability control ya, ini ya off. Kalau ini on. Ini apa? Oh itu untuk speedometer. Oh iya. Yang Lihat hanya setir ya. yang disetir ya, yang lihat ini ya. Oke, kita ke kanan. Kelihatan? Aku nggak lihat. Yang lihat hanya dari sisi pengemudi. Oh. Jadi ini kayak memantulkan layar yang ada di bawahnya ya. Iya, Pak. Ini di bawahnya sini ada layarnya, dia dipantulkan ke sini. Jadi seolah-olah kayak apa ya? Kayak holo gitu. Kayak hologram, betul, kayak hologram. Oke, canggih juga. Kita masukin aja lagi. Ini untuk joknya juga semi bucket ya. Jadi samping-samping ini untuk di punggung ini bener-bener bisa kayak apa ya? Kayak kita plek gitu ya. Jadi kalau misalkan kita manuver tuh badannya nggak goyang-goyang, itu dipegang sama jok gitu. Kanan sini aja. Wih. sorry. Baru pertama kali. Oh ini balik lagi ke UPN ya? Iya. Lampu merah UPN. Kalau sana kan nanti putar balik. Oh iya, Atau betul. Jadi tadi sedikit ada insiden. Ketika kita harus berbelok mendadak, saya nginjek rem. Rasanya kebiasaan pakai mobil yang bukan mobil listrik ya. Jadi ini remnya bener-bener pakem banget ya. Dan ini udah pakai ABS ya. ABS EBD udah ya. Kemarin saya ke Hartono, kayaknya yang di Hartono yang dipamerin Ioniq ya. Ioniq, Pak. Iya, Pak. Yang konanya nggak ada kemarin. Enggak, konanya di sini. Konanya di sini. Ini kona yang di dalam kemarin apa ya? Iya. Terus jadiin unit test drive ya. Iya. Memang harusnya untuk menarik masyarakat membeli mobil listrik, memang harus menggunakan test drive, Mas. Kalau nggak ada test drive-nya, orang rasanya gimana Iya, gitu, bedanya mobil listrik gitu. gitu Iya. kan ya. Iya. Kita harus nyobain dulu nih gimana. Dan ternyata enak sekali, bener-bener nyaman, nggak ada getaran sama sekali. Kita cuma dengar suara AC, ya, suara AC, dan ini tingkat kekedapannya juga bagus ini. Jadi bener-bener nyaman. Memang sih sedikit suara sepeda motor masuk, tapi ini termasuk kedap. Ini kalau misalkan normal, ini udah nggak usah nginjek rem ya, Iya. atau P ya. Nah, ini parkir ya, Iya. parkir. Jadi kalau misalkan kita lagi drive, terus ini dipencet, nggak bisa ya. Kalau jalan Nah, kelihatannya nggak bisa. nggak bisa ya, karena kalau ini bisa kepencet kan bahaya. Iya. Nah, jadi ada otomatiknya. Ini rem parkir ya. Ya. Rem parkir. Di sini ada pemanas jok ya, pemanas jok. Oke, kita coba performanya di ring road ya. Delapan puluh, 84, 90, 100. Cepet banget ini 100-nya. ...106, 109, 110. Tapi berbahaya karena ini bukan jalan tol ya. Tapi ini aja sudah menunjukkan bahwa performanya hebat loh untuk mobil listrik. Ini jadi kepengen ini saya, Mas. Ya tapi kurang satu step itu tadi buat jalan. Ya,
berkurang ya, karena memang di video yang kemarin udah ada reviewnya juga bahwa kalau ini full charge itu bisa untuk sekitar 350-an ya Mas ya. 350 dengan kondisi tertentu ya. Kalau misalkan banyak macet ya mungkin nggak nyampe segitu. Jadi ini kalau gasnya dilepas dia ngecas ya. Ngecas ya. Dia ngecas. Kalau gasnya dilepas atau kita ngerem dia ngecas. Nah, kita coba performanya saat menikungnya, ada tikungan. Kita di 80 km per jam. Mobil depan udah ngerem. Kita nikung di kecepatan 80. Stabil. Mantap. 88 ada truk. Sempat sampai 88 km per jam kita nikung tadi, dan mobilnya masih stabil banget teman-teman. Sebetulnya tadi ditambah kecepatan masih bisa itu. Berani Pak. Berani, cuman kalau kondisi jalannya nggak Iya. berani. Harusnya nyoba kayak gini biar pas di tol ya Mas ya. Iya. Wah, ada mobil itu Mas. Gak berani ugal-ugalan nih kalau ada mobil itu. Tapi cukup kok, sudah cukup untuk mencoba performanya, sudah cukup. Dan kalau buat kejar-kejaran sama dia sih masih menang ini kayaknya Mas ya. Berani Pak. Nah, harusnya polisi punya mobil kayak gini harusnya nih, biar bisa ngejar penjahat yang pakai mobil listrik. Ini apa ini Mas? Oh bukan ini ya, kirain laci, bukan laci ya Pak. Ini kembarannya Kona, ada yang mesin bensin ya Mas ya. Ada Pak. Kona yang kasar. Makanya nggak begitu dilirik orang di jalan-jalan karena memang kembarannya ada yang bensin. Kalau Ioniq mungkin dia nggak ada ya. Nggak ada. Ini elektrik Pak. Iya, cuman Ioniq nggak begitu bagus ya, bentuknya bagus yang ini. Oke, teman-teman, begitu saja review kita kali ini mencoba test drive mobil Hyundai Kona ya. Kita sebentar lagi sampai dealer, kita akan kembalikan mobilnya. Bagi teman-teman yang mau mencoba bisa langsung ke dealer Hyundai ya. Ini yang di Adi Sucipto ada di Yogyakarta. Ini kita ke belakang Mas? Iya. Taruh belakang aja Pak. Taruh belakang saja. Oke, saya tadi habis mencoba mobil Hyundai Kona elektrik. Wah, saya hampir nggak bisa berkata apa-apa. Ini bener-bener mobil yang pernah saya coba seumur hidup saya, itu mobil yang paling oke. Tadi kita coba di tikungan ring road mana Paguwo itu ya. Itu sebetulnya bisa nikung lebih kenceng lagi. Saya nikung tadi sekitar 88 km per jam ya, dan masih stabil sekali. Dan karena kondisi jalan, makanya nggak boleh lebih dari 88. Sebenarnya masih lebih, itu masih bisa karena masih stabil. Bantingannya enak ya. Kita tidak bisa berharap seperti sedan karena platformnya itu lebih ke SUV ya, atau mungkin ke cross ya. Nah itu memang agak sedikit stiff tapi masih nyaman. Dan waktu kita coba di polisi tidur itu juga oke banget ya, nggak kalah dengan SUV yang lainnya. Dan yang terpenting itu tarikannya luar biasa. Jos banget lah pokoknya. Teman-teman harus coba. Oke? Yang pengen coba langsung aja ke dealer Hyundai di Yogyakarta, Jalan Adi Sucipto. Langsung ke sini bisa, janjian dulu sama Pak Wahyu juga boleh. Nanti saya akan sertakan deskripsinya, nomor teleponnya di deskripsi. Kalau nggak di deskripsi, di komentar yang saya pin. Oke? Pokoknya luar biasa banget. Sip.